Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah contoh kasus penerapan prinsip asuransi. Hal ini merupakan tugas UAS Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Aimatul Yumna PhD. Dalam kasus penerapan prinsip asuransi kali ini, saya akan menjelaskan penerapan prinsip asuransi insurable interest dalam pengajuan klaim asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance Medan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asifa Asri Aini Harahap dengan NIM 210590004 dari Prodi Manajemen NK Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada pembahasan kali ini ada 3 indikator pembahasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan deskripsi masalah kasus dulu tersebut. Kedua, kita harus tahu tentang prinsip asuransi. Yang ketiga, kita bisa menerapkan prinsip asuransi tersebut. Masuklah kita kepada indikator pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi masalah. Pada kasus ini, Merlaini Kurniati Jonas mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Manado, yang mana gugatan tersebut diajukan kepada PT Prudential Life Assurance. Penggugat mengaku sebagai ahli waris pemegang polis ingin mengajukan klaim asuransi jiwa sehingga adanya kepentingan yang telah diasuransikan kemudian memperoleh keuntungan finansial atau jenis lain dari insurable interest. Merlaini mengakui dan menyatakan dalam gugatannya bahwa pemegang polis sebelum meninggal diamanatkan kepada penggugat untuk mengurusnya. Singkatnya, hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa Merlaini adalah penerima manfaat sebesar 50% asuransi dengan nilai sebesar Rp118.491.317,50. Tak puas dengan keputusan tersebut, PT Prudential Life Assurance menemukan bukti baru dan mengajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Singkatnya, Merlaini sebagai termohon PK telah memalsukan akte perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Minahasa pada tanggal 16 Oktober 1996. Dalam putusan PK tersebut, dinyatakan bahwa Merlaini ini bukan penerima manfaat asuransi dan juga bukan suami ahli waris yang sah dari pemegang polis. Penggugat merasa dirugikan karena sebagian dana klaim atau sebesar 50% seharusnya diterima penggugat justru diberikan kepada tergugat. Penggugat juga harus menanggung hutang sejumlah Rp65 juta untuk segala biaya perawatan rumah sakit sampai pemegang polis meninggal. Setelah kita mendeskripsikan masalah tersebut, kita akan mendalami dahulu teori tentang prinsip asuransi, di mana dalam kasus ini prinsip asuransi yang kita fokuskan adalah prinsip insurable interest, di mana prinsip tersebut merupakan memberikan kepada seseorang hak untuk mengasuransikan, karena adanya hubungan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan pokok pertanggungan, di mana yang menjadi pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan yang dimiliki seseorang tertanggung dalam pokok pertanggungan tersebut. Setelah kita tahu apa itu prinsip asuransi insurable interest, maka kita harus bisa menerapkan prinsip tersebut dalam kasus ini. Nah, dalam kasus ini, PT Prudential Life Assurance Medan menolak pengajuan klaim asuransi karena mengedepankan prinsip insurable interest. Yang pertama, tidak memenuhi kriteria klaim. Yang kedua, saat tertanggung melengkapi form SPAJ tersebut, tertanggung tidak memberikan informasi secara benar dan jelas, serta adanya perbedaan identitas pada form permohonan pengajuan klaim dengan form SPAJ. Tertanggung tidak memenuhi persyaratan permohonan klaim pada saat pengajuan klaim. Dan yang terakhir, terdapat pengecualian yang tertulis pada polis. Karena klaim diajukan tidak sesuai, maka bagian analis asuransi jiwa akan melakukan cross-check secara mendalam terkait apakah penerima manfaat berhak atas manfaat yang diberikan oleh penanggung. Nah, sebelumnya penerima manfaat atas klaim asuransi jiwa biasanya diberikan kepada ahli waris pemegang polis. Dalam tersebut ada 4 golongan ahli waris, yaitu yang pertama suami atau istri yang masih hidup, yang kedua orang tua dan saudara kandung pewaris, yang ketiga keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, dan yang terakhir paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun ibu,
keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6, saudara kakek dan nenek sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Selanjutnya, penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan insurable interest dengan tertanggung. Maka, sudah sangat tepat pembayaran klaim asuransi sejumlah 118.491.317,50 tergugat selaku penerima manfaat yang sah. Dalam polis, Marlaini tertera hubungan sebagai anak, padahal setelah dibuktikan beliau adalah keponakan pemegang polis. Dapat dilihat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado tidak menerapkan prinsip insurable interest sebagai pedoman dan dasar hukum dalam menjatuhkan amar putusannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah bahwa PT Prudential Assurance Medan sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan sesuai dengan prosedur Operasi Life Administration dengan memperhatikan hak tertanggung karena adanya hubungan kepentingan yang diakui secara hukum. Dalam klaim, Marlaini merupakan anak dari pemegang polis, namun faktanya dia adalah keponakan pemegang polis. Dari kasus ini, kita perlu memperkuat regulasi mengenai insurable interest dalam asuransi jiwa dalam peraturan perundang-undangan. Saya Asifa Asri Aini Harahap, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.